Malam itu di sebuah kota kecil yang sunyi, warung ayam bakar milik Pak Rendra menjadi satu-satunya tempat yang selalu ramai dikunjungi, bahkan saat jam sudah menunjukkan tengah malam. Warung itu terletak di ujung jalan yang seringkali dilalui oleh mereka yang bekerja hingga larut. Tidak ada yang tahu bagaimana warung ini bisa begitu sukses hanya dalam waktu singkat. Tapi gosip mulai beredar. Beberapa orang mulai membicarakan bahwa kesuksesan Pak Rendra tidak biasa. Ada yang bilang dia melakukan sesuatu yang tak lazim. Warung pertama Pak Rendra dibuka 2 tahun yang lalu. Awalnya hanya warung kecil dengan gerobak sederhana di pinggir jalan. Tapi dengan cepat, warung itu berubah menjadi restoran besar, lengkap dengan meja-meja yang penuh setiap malam. Tak lama cabang kedua dibuka, lalu yang ketiga, dan terus bertambah hingga menjadi 6 cabang. Warungnya tak pernah sepi, bahkan ketika warung-warung lain di sekitar tutup karena kurangnya pelanggan. Malam itu Dita, salah satu pelayan yang baru bekerja di cabang pertama warung Pak Rendra, merasa ada sesuatu yang aneh. Meskipun pengunjung selalu ramai, malam ini terasa berbeda. Sejak awal malam, hawa dingin tak biasa menyelimuti warung, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari belakang dapur. Saat ia hendak mengantarkan pesanan, matanya secara tak sengaja menangkap bayangan di belakang warung. Bayangan itu bergerak pelan, seperti ada seseorang berdiri di sana, memperhatikannya dari jauh. Dita menelan ludah, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang menyelimutinya. Mungkin cuma bayangan pohon, pikirnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, saat ia kembali ke dalam warung, semua pelayan tampak pucat. Lucy, salah satu pelayan yang lebih lama bekerja, tiba-tiba berbisik lirih kepadanya, "Kamu merasakan sesuatu malam ini? Sepertinya ada yang memperhatikan kita." Dita terdiam. Ia mencoba mencari penjelasan, namun hawa dingin di ruangan itu semakin terasa. Tiba-tiba, lampu di belakang dapur berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Semua orang di warung berhenti sejenak, kebisingan menghilang, dan hanya tersisa desiran angin yang entah dari mana datangnya. Lucy gemetar, menatap Dita dengan tatapan ketakutan. "Ini bukan pertama kalinya, tahu?" bisik Lucy lagi. "Tiap kali lampu padam seperti ini, sesuatu atau seseorang muncul di sekitar warung ini. Aku pernah lihat sesosok bayangan, lebih tinggi dari manusia biasa, tapi membungkuk. Matanya menyala merah. Aku pikir itu mimpi sampai aku dengar kabar tentang beberapa pengunjung yang tidak pernah pulang setelah makan di sini." Dita merasa bulu kuduknya merinding mendengar cerita itu. Namun, sebelum ia bisa merespons, tiba-tiba terdengar suara seperti langkah berat dari belakang dapur. Langkah yang sangat pelan, tapi menekan. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang menyeret kakinya di lantai beton. Semua pelayan saling menatap, berharap ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi, tapi tidak ada satupun yang berani bergerak. Saat suasana semakin mencekam, pintu belakang yang menuju dapur perlahan terbuka. Berderit keras memecah keheningan. Di ambang pintu, sesosok bayangan besar berdiri. Tingginya lebih dari 2 meter. Tubuhnya dibungkus kain kafan yang robek di beberapa bagian, memperlihatkan kulit pucat membiru. Matanya tidak terlihat, hanya 2 lubang hitam yang kosong. Tapi mereka semua tahu, bayangan itu melihat mereka. Suara tangis lirih terdengar dari arah dapur, membuat mereka semua menoleh ke sumber suara. Di tengah kekalutan, Lucy jatuh terduduk. Tubuhnya menggigil hebat, dan dari mulutnya hanya keluar satu kata, "Pocong." Bayangan itu semakin mendekat. Langkah beratnya menggema di seluruh warung. Setiap langkahnya seakan merenggut udara dari ruangan,
membuat dada setiap orang sesak oleh ketakutan. Tidak ada yang berani bergerak. Ketika bayangan itu berhenti tepat di depan pintu dapur, tubuh Dita terasa kaku. Matanya tak mampu lepas dari sosok itu. Dan meskipun hatinya menjerit untuk kabur, kakinya tak bisa digerakkan. Tiba-tiba, pintu depan warung terbanting terbuka, dan Pak Rendra masuk dengan wajah gelap. "Sudah saatnya kalian pulang," katanya dengan nada dingin. Semua pelayan terkejut, tapi tidak ada yang berani membantah. Mereka segera membereskan barang-barang mereka dan keluar dari warung dengan tubuh gemetar. Namun, sebelum Dita meninggalkan warung, ia mendengar Pak Rendra berbisik pelan, "Jangan pernah kembali ke sini setelah malam ini, jika kau masih ingin hidup." Malam itu Dita tidak bisa tidur. Bayangan pocong itu terus menghantui pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi di warung itu? Dan kenapa Pak Rendra memberikan peringatan aneh tersebut? Tidak ada yang tahu. Tapi Dita tahu, apapun itu, semua berhubungan dengan kesuksesan warung-warung ayam bakar Pak Rendra yang tampak terlalu sempurna. Setelah malam yang mengerikan itu, Dita tidak bisa berhenti memikirkan peringatan Pak Rendra. Meski perasaan takut terus menghantuinya, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Apa sebenarnya yang terjadi di warung ayam bakar itu? Kenapa malam itu terasa begitu aneh? Apa hubungan Pak Rendra dengan sosok pocong yang muncul di sana? Dita memutuskan untuk kembali ke warung di siang hari, dengan harapan suasana tidak lagi menakutkan. Warung itu tampak biasa saja di siang hari, penuh dengan pengunjung yang menikmati ayam bakar tanpa curiga sedikit pun. Tapi Dita tahu ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tersembunyi di balik kepopuleran warung ini. Saat ia memasuki dapur untuk mengambil beberapa barangnya yang tertinggal semalam, ia mendengar suara langkah dari arah belakang, sama seperti yang ia dengar malam sebelumnya. Namun kali ini, langkah itu terdengar lebih jelas, lebih dekat. Suasana dapur tiba-tiba berubah menjadi dingin, meski matahari siang masih bersinar terik di luar. Dita berhenti di depan sebuah pintu kecil di sudut dapur yang selalu terkunci. Selama ini, tidak ada yang pernah masuk ke sana, dan tidak ada yang tahu apa yang disimpan di dalamnya. Namun hari itu, pintu tersebut tidak terkunci. Terdorong oleh rasa ingin tahu yang bercampur dengan ketakutan, Dita perlahan membuka pintu itu. Di balik pintu tersebut terdapat tangga kayu yang sempit menuju ke bawah tanah. Perlahan, Dita menuruni tangga dengan hati-hati. Setiap langkahnya membuat suara kayu berderit yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suasana semakin mencekam. Tangga itu seperti tidak berujung, menurun ke dalam kegelapan yang pekat. Akhirnya, ia tiba di dasar. Di hadapannya terdapat sebuah ruangan bawah tanah yang besar. Dinding-dindingnya lembab dan dipenuhi dengan coretan-coretan aneh yang tidak dimengerti Dita. Di tengah ruangan, terdapat meja batu besar dengan berbagai benda aneh di atasnya. Patung-patung kecil berwajah menyeramkan, mangkuk-mangkuk berisi cairan merah pekat yang tercium bau amis, dan kain putih lusuh yang mengingatkan Dita pada kain kafan. Jantungnya berdegup kencang. Perasaannya semakin tak karuan. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika ia melihat sebuah foto di atas meja batu itu. Foto Pak Rendra sedang tersenyum lebar, dikelilingi oleh 5 pocong yang berdiri kaku di belakangnya. Masing-masing pocong tampak berbeda, dengan mata yang kosong dan tubuh yang mengerikan. Tangan Dita gemetar saat ia menyentuh foto itu. Wajah-wajah pocong itu seperti hidup di dalam foto, seolah-olah mereka sedang memperhatikannya. Seketika Dita mendengar langkah berat di belakangnya.
Jantungnya berhenti berdetak sejenak dan tubuhnya membeku. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Di sana, tepat di depan pintu, berdiri sosok pocong yang pernah ia lihat malam sebelumnya. Kali ini, lebih dekat, lebih nyata. Pocong itu membungkuk dengan tubuh yang tidak proporsional, seolah-olah dipaksa untuk tetap berdiri meski sudah mati lama. Tubuh Dita bergetar hebat. Pocong itu perlahan mendekat. Setiap langkahnya menyeret tubuhnya yang berat. Udara di ruangan itu semakin mencekik, dan suara nafas berat Pocong itu terdengar jelas. Seakan ia juga terengah-engah dalam kegelapan yang dingin. Mulut Dita terkunci. Ia ingin berteriak tapi suara itu tak keluar. Namun sebelum pocong itu semakin dekat, suara langkah lain terdengar dari atas tangga. Suara itu lebih cepat, lebih tegas. Dita berbalik dan melihat Pak Rendra berdiri di ujung tangga. Wajahnya tampak berbeda dari biasanya. Lebih pucat, matanya menyala dengan kebencian yang tidak pernah Dita lihat sebelumnya. "Kau seharusnya tidak ke sini." Suaranya datar, tapi penuh dengan ancaman. "Sekarang kau tahu rahasia yang tak seharusnya kau ketahui." Pocong di belakang Dita berhenti bergerak, namun masih menatapnya dengan mata kosong. Dita merasa terjebak di antara dua makhluk mengerikan. Napasnya tersengal-sengal. Pak Rendra perlahan mendekati Dita. Matanya tak lepas dari pocong di belakangnya. "Ini harga yang harus kubayar untuk kesuksesanku. Setiap cabang warung, setiap kesuksesan dibayar dengan nyawa dan darah," katanya sambil melirik foto di atas meja batu. "Mereka adalah penolongku, tapi mereka juga haus. Haus akan lebih banyak nyawa." Dita mundur perlahan. Jantungnya hampir pecah karena ketakutan. Pocong di belakangnya mulai bergerak lagi, mendekat dengan langkah berat. Pak Rendra tersenyum tipis, senyumnya menyeramkan. "Dan sekarang, kau menjadi bagian dari kesepakatan ini." Tanpa berpikir panjang, Dita berlari menaiki tangga dengan segala tenaga yang ia punya. Napasnya tersengal-sengal. Namun saat ia hampir mencapai pintu keluar, sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Sentuhan itu dingin seperti kematian, membuat tubuhnya hampir lumpuh karena takut. Ia menoleh dan melihat pocong itu berdiri tepat di belakangnya, meskipun langkahnya seharusnya tidak cukup cepat untuk mengejarnya. Pintu di depannya tiba-tiba terbanting tertutup dengan keras, meninggalkan Dita terjebak di dalam ruangan bawah tanah yang pengap itu, dengan pocong dan Pak Rendra yang masih berdiri menatapnya. Senyuman Pak Rendra semakin lebar, dan sebelum Dita sempat berteriak, lampu di ruangan itu padam. Kegelapan menyelimuti segalanya. Dita bisa merasakan napas pocong di lehernya. Kegelapan total menyelimuti ruangan bawah tanah itu. Dita berdiri terpaku, jantungnya berpacu seakan ingin meledak. Napas pocong terasa semakin dekat di lehernya. Dia ingin berlari, ingin berteriak, tapi tubuhnya tidak merespons. Rasa dingin mengalir dari ujung kakinya hingga puncak kepalanya. Seolah ada sesuatu yang menghisap energinya, membuatnya lumpuh dalam ketakutan. Di antara kegelapan yang pekat, Dita mendengar sesuatu. Suara gemerisik, seperti kain yang terseret di lantai. Pocong itu bergerak mendekat, menyeret tubuhnya yang sudah membusuk. Dita bisa merasakan hawa kematian yang menempel di kulitnya. Tiba-tiba, tangan dingin itu kembali menyentuh bahunya. Kali ini, genggamannya lebih kuat, lebih nyata. Sentuhan itu seperti cengkeraman maut yang tidak akan pernah melepaskannya. Dita memberanikan diri untuk berbalik meski seluruh tubuhnya bergetar. Dan di sana, di hadapannya, terlihat wajah pocong itu. Matanya
atau apapun yang tersisa dari matanya. Kosong dan gelap, tapi seakan memancarkan kebencian mendalam. Bibirnya terjahit rapat, tapi dari balik jahitan itu, Dita bisa mendengar suara samar-samar, seperti tangisan seseorang yang terperangkap dalam tubuh mayat tersebut. Dita mundur beberapa langkah, mencari jalan keluar di antara kegelapan. Namun langkahnya terganggu oleh sesuatu yang terinjak. Benda keras yang membuatnya tersandung. Ia jatuh tersungkur ke lantai dingin dan lembab. Saat matanya mencoba fokus, ia melihat benda yang membuatnya tersandung. Sebuah tulang belulang manusia yang tergeletak di lantai. Tengkorak itu menatap ke arahnya, kosong namun penuh dengan cerita tentang kematian yang mengerikan. Tulang-tulang itu berserakan di sudut ruangan, membentuk tumpukan yang tidak mungkin hanya berasal dari satu orang. Dita tahu ini adalah korban-korban yang telah dipersembahkan dalam pesugihan ini. Air mata mulai menggenangi mata Dita. Tubuhnya bergetar hebat saat kenyataan ini menghantamnya. Namun, pocong itu tidak berhenti mendekat. Langkah beratnya menggetarkan ruangan, dan setiap tarikan napasnya seakan merampas udara dari paru-paru Dita. Tiba-tiba, suara tawa pelan terdengar di sudut lain ruangan. Itu suara yang sangat akrab bagi Dita. Suara Pak Rendra. "Selamat datang, Dita." Suaranya terdengar bergema di seluruh ruangan. "Sekarang kau sudah melihat semuanya. Nyawa mereka, tulang-tulang itu, semuanya untukku. Dan pocong ini adalah penjagaku. Dia yang menuntut darah agar kesuksesanku terus bertahan." Dita berdiri dengan gemetar, mencoba menjaga keseimbangannya. "Kenapa? Kenapa kau melakukan ini?" Suaranya parau, hampir tak terdengar di antara desa napas pocong yang semakin dekat. Pak Rendra tertawa lagi. Kali ini lebih keras. "Kenapa? Karena dunia ini tidak adil. Hanya dengan cara inilah aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Kesuksesan, kekayaan, dan warung-warung yang selalu ramai. Itu tidak datang dengan sendirinya. Setiap cabang yang kubuka membutuhkan satu nyawa. Satu nyawa untuk satu cabang." Dita tersentak mendengar pengakuan itu. 5 cabang warung ayam bakar, 5 nyawa. Dan dia tahu sekarang nyawa siapa yang akan menjadi persembahan berikutnya. "Tapi kau tak perlu khawatir, Dita," kata Pak Rendra dengan suara serak. "Kau akan segera bergabung dengan mereka." Tiba-tiba, pintu yang tadinya tertutup rapat terbuka dengan bunyi keras. Dan dari balik pintu, sosok-sosok lain mulai muncul. Pocong-pocong yang sama seperti di dalam foto. Mereka mulai memenuhi ruangan, menyeret kaki mereka yang berat di lantai beton. Satu persatu mereka bergerak mendekat, dengan mata kosong yang penuh dendam. Dita mencoba berlari ke arah pintu, tapi langkahnya terhalang oleh tangan-tangan dingin yang mulai meraih tubuhnya. Pocong-pocong itu mengelilinginya, membentuk lingkaran, dan setiap sentuhan mereka membuat tubuh Dita semakin dingin. Suara tangisan mulai memenuhi ruangan, tapi bukan berasal dari Dita. Itu suara para korban yang jiwanya terperangkap dalam pesugihan ini. Tiba-tiba, lampu ruangan menyala kembali, memperlihatkan lebih jelas kengerian di sekitar Dita. Di dinding-dinding ruangan, tergantung foto-foto para korban yang telah menjadi persembahan. Wajah-wajah mereka yang dulu hidup kini tampak pucat dan kosong. Beberapa dari mereka adalah pelanggan tetap warung, yang sering datang dan tak pernah pulang. Namun yang paling mengejutkan Dita, di antara foto-foto itu, ada fotonya sendiri. Foto dirinya yang masih tersenyum saat pertama kali diterima bekerja di warung.
Aku sudah mempersiapkan ini, Dita, kata Pak Rendra sambil mendekat. Sejak awal kau datang, aku tahu kau akan menjadi persembahan berikutnya. Kau akan membantu membuka cabang warung ke-6. Dita tidak bisa lagi menahan tangis. Tubuhnya kaku, pikirannya dipenuhi dengan teror yang tak bisa dijelaskan. Pocong-pocong itu semakin mendekat, dan tangan-tangan mereka kini meraih tubuhnya dengan lebih kuat. Namun sebelum mereka bisa merenggutnya, terdengar suara keras, seperti jeritan yang menusuk telinga, suara yang sangat tajam hingga membuat ruangan bergetar. Pocong-pocong itu berhenti. Mereka mundur perlahan, dan ruangan kembali menjadi sunyi. Pak Rendra terlihat kebingungan, wajahnya berubah pucat. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya panik. Jeritan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Seolah datang dari dalam tanah itu sendiri. Suara itu semakin mendekat. Dan tiba-tiba, lantai di bawah kaki Dita bergetar keras. Seperti ada sesuatu yang bangkit dari bawah tanah. Dita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ia tahu satu hal. Pesugihan ini tidak lagi terkendali. Dan sesuatu yang lebih besar dari pocong-pocong itu kini terbangun dari tidurnya yang panjang. Jeritan yang menusuk telinga itu semakin keras, membuat bulu kuduk Dita berdiri tegak. Pocong-pocong yang sebelumnya mengepungnya mulai mundur dengan wajah-wajah yang kini tampak lebih terteror dari sebelumnya. Mereka bergerak pelan, seolah takut akan sesuatu yang lebih mengerikan dari mereka sendiri. Dita terdiam di tengah ruangan, jantungnya berdegup kencang. Sementara suara jeritan itu menggema seakan berasal dari dasar bumi. Pak Rendra yang tadinya tampak begitu tenang, kini terlihat panik. Wajahnya yang biasanya penuh kendali berubah pucat pasi, bibirnya gemetar, dan matanya berkeliling dengan liar, mencari sesuatu. Ini tidak seharusnya terjadi, katanya dengan suara gemetar. Tidak seharusnya dia bangun. Belum waktunya. Dita mundur perlahan, mencoba mencari jalan keluar di tengah kekacauan ini. Namun, langkahnya terhenti ketika lantai di bawahnya mulai bergetar. Getaran itu semakin kuat, seperti ada sesuatu yang besar bergerak di bawah tanah, mendekat, dan hendak menerobos keluar. Ruangan bawah tanah yang sempit itu kini terasa semakin sempit, dinding-dindingnya berderak, seolah-olah tanah di bawah mereka tidak lagi stabil. Tiba-tiba, dari tengah ruangan, lantai batu retak dengan keras. Sebuah lubang hitam terbuka di tengah-tengah ruangan, mengeluarkan asap tebal dan bau busuk yang begitu menusuk hidung, membuat Dita hampir muntah. Dari dalam lubang itu terdengar suara erangan panjang dan berat, seperti napas dari sesuatu yang sangat tua dan sangat jahat, terkurung dalam kegelapan selama berabad-abad. Dita terpaku di tempatnya. Kakinya terasa lumpuh oleh ketakutan. Ia tahu apapun yang berada di dalam lubang itu bukan sesuatu yang manusiawi. Tiba-tiba, sebuah tangan kurus dan kering, seolah hanya tulang dengan sedikit daging yang tersisa, muncul dari dalam lubang. Jari-jarinya panjang dan tajam, mencakar lantai batu saat ia mencoba menarik tubuhnya keluar. Bersamaan dengan itu terdengar suara geraman rendah, seperti suara makhluk yang sudah lama terkubur di dalam neraka. Pocong-pocong yang tadinya mengepung Dita kini benar-benar bergerak mundur ke sudut ruangan, gemetar dan membelakangi makhluk itu. Bahkan mereka yang sudah mati takut akan kehadiran entitas yang keluar dari kegelapan. Pak Rendra yang biasanya begitu angkuh dan percaya diri, kini berlari menuju pintu dengan panik. Namun, sebelum ia bisa mencapai pintu,
makhluk itu mengeluarkan suara erangan yang lebih keras. Dan tiba-tiba, tubuh Pak Rendra terhempas keras ke dinding oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dita menyaksikan dengan mata terbelalak saat tubuh Pak Rendra jatuh ke lantai, terbatuk-batuk dan memuntahkan darah. Tidak, ini tidak mungkin. Aku sudah memenuhi syaratnya, teriaknya dengan suara putus asa. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan yang telah terbangun. Dari dalam lubang, makhluk itu perlahan muncul sepenuhnya. Wujudnya begitu mengerikan. Tinggi, tubuhnya kering seperti mayat yang sudah lama membusuk. Namun ada sesuatu yang mengalir di bawah kulitnya, seperti ribuan urat hitam yang berdenyut. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, tertutup oleh bayangan kegelapan yang menempel di sekeliling tubuhnya. Tapi Dita bisa merasakan matanya, dua lubang hitam yang penuh dengan kebencian, menatap langsung ke arahnya. Makhluk itu bergerak dengan gerakan lambat namun mengancam. Setiap langkahnya membuat ruangan semakin bergetar. Pocong-pocong di sekitarnya tampak seperti boneka mati dibandingkan dengan sosok ini. Mereka tidak berani mendekat, bahkan tidak berani menatap makhluk itu. Pak Rendra mencoba merangkak mundur, tubuhnya gemetar hebat. Aku tidak bermaksud membangunkanmu. Tolong. Suaranya berubah menjadi rintihan memelas. Namun makhluk itu tidak peduli. Dengan satu gerakan cepat, makhluk itu merentangkan tangannya yang panjang. Dan dalam sekejap, tubuh Pak Rendra terangkat ke udara. Pak Rendra berteriak. Tubuhnya menggelepar tanpa daya, terjebak dalam cengkeraman tangan makhluk itu yang dingin seperti es kematian. Dita hanya bisa menyaksikan dengan ngeri. Makhluk itu membungkuk mendekatkan wajahnya yang tak terlihat ke wajah Pak Rendra, seolah-olah sedang mengamati mangsanya sebelum menghabisinya. Dalam bisikan yang hampir tidak terdengar, makhluk itu berbicara dengan suara serak dan berat. Kau telah membangunkanku lebih cepat dari yang seharusnya. Sekarang kau akan membayar dengan jiwamu. Suara itu membuat seluruh ruangan bergetar, membuat Dita merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Pak Rendra hanya bisa menjerit sekali lagi sebelum tubuhnya tiba-tiba membeku, matanya membelalak lebar, dan dalam sekejap kulitnya mulai mengering, mengerut, seolah-olah seluruh hidupnya diserap oleh makhluk itu. Dalam beberapa detik, tubuh Pak Rendra berubah menjadi mayat kering yang terjatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk keras, meninggalkan kulit kering yang tersisa. Makhluk itu kemudian berbalik, perlahan mengarahkan pandangannya kepada Dita. Seluruh tubuh Dita bergetar. Ia merasa seperti kelinci yang terjebak di hadapan seekor serigala. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Makhluk itu mendekat, langkahnya berat, napasnya terdengar seperti geraman dalam kegelapan. Jari-jarinya yang tajam terulur ke arah Dita, bersiap merenggut nyawanya. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pocong-pocong yang tadinya membisu mulai bergerak, berdiri di antara Dita dan makhluk itu. Seolah-olah mereka melindunginya. Dita tidak percaya apa yang ia lihat, tapi pocong-pocong itu membentuk barisan, berdiri seperti perisai di antara dirinya dan makhluk yang mengerikan itu. Makhluk itu berhenti sejenak, menatap pocong-pocong yang kini melindungi Dita. Dengan suara yang penuh kemarahan, ia menggeram. Kalian tidak bisa menghalangiku. Pocong-pocong itu tidak bergerak, tetap diam di tempat mereka berdiri. Dita tidak mengerti apa yang terjadi, tapi ini mungkin satu-satunya kesempatan
untuk kabur. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, ia berlari menuju pintu, meninggalkan pemandangan mengerikan itu di belakangnya. Ia bisa mendengar suara makhluk itu mengaum di belakangnya, tapi pocong-pocong itu menahannya. Setidaknya untuk sementara, Dita berlari secepat mungkin keluar dari warung itu. Keluar dari kengerian yang selama ini tersembunyi di balik kepopuleran warung ayam bakar Pak Rendra. Napasnya terengah-engah dan air matanya mengalir tanpa henti. Ia berhasil lolos, namun bayangan dari makhluk mengerikan itu akan terus menghantuinya. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, pesugihan ini belum berakhir. Dan makhluk itu masih di sana, menunggu, mencari korban berikutnya. Setelah melarikan diri dari ruangan bawah tanah yang dipenuhi kengerian, Dita merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk. Namun, mimpi buruk itu masih nyata, dan kegelapan yang mengejarnya masih membayangi setiap langkahnya. Malam itu ia berlari sejauh mungkin dari warung Pak Rendra. Tapi meski sudah jauh, rasa dingin dan ketakutan tidak pernah meninggalkannya. Wajah-wajah pocong itu, suara jeritan dari lubang kegelapan dan makhluk mengerikan yang terbangun dari dasar tanah, semuanya terus menghantui pikirannya. Seminggu setelah kejadian itu, Dita berusaha menjalani hidup seperti biasa. Namun ada satu hal yang terus mengganggunya. Warung ke-6. Ia ingat jelas saat Pak Rendra mengatakan bahwa setiap cabang warung membutuhkan nyawa. Warung ke-6 akan segera dibuka, dan ia tahu bahwa pocong-pocong itu tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan persembahan baru. Suatu malam, ketika Dita sedang mencoba tidur, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layarnya. Awalnya ia tidak ingin mengangkatnya, tapi firasat buruk membuatnya menekan tombol jawab. Dari ujung telepon, terdengar suara yang sudah sangat akrab. Suara Pak Rendra. Tapi kali ini, suaranya terdengar aneh, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. Warung ke-6 sudah dibuka, Dita, dan kami sedang menunggumu. Telepon itu terputus sebelum Dita sempat mengatakan apapun. Tubuhnya gemetar. Bagaimana mungkin Pak Rendra masih bisa menghubunginya? Ia jelas melihat tubuh Pak Rendra mengering dan jatuh seperti mayat. Tapi sekarang, suara itu kembali menghantuinya. Dita tahu ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus menemukan warung ke-6 itu. Warung yang belum pernah dibuka, namun sekarang muncul, entah dari mana. Dita mengumpulkan keberanian dan memutuskan untuk pergi mencari warung ke-6. Dengan tangan gemetar, ia membuka internet dan mulai mencari informasi tentang cabang warung baru yang mungkin dibuka. Setelah beberapa saat mencari, ia menemukan sebuah lokasi terpencil di pinggiran kota yang sebelumnya tidak pernah ia dengar. Di sana, sebuah bangunan baru tanpa nama terdaftar sebagai warung ayam bakar Rendra Cabang 6. Tanpa pikir panjang, Dita memutuskan untuk pergi ke sana malam itu juga. Meski ketakutan menyelimuti hatinya, ia merasa perlu menyelesaikan ini. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi, dan ia tidak bisa membiarkannya berlanjut. Malam itu gelap gulita, dan hawa dingin menusuk tulang saat Dita melangkah menuju lokasi warung ke-6. Jalanan sepi, hanya diiringi suara angin yang melolong di antara pepohonan yang menjulang di sepanjang jalan. Setibanya di lokasi, bangunan warung itu tampak aneh. Warung ke-6 itu tampak lebih besar dari cabang lainnya, tapi gelap dan sunyi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pintu kayu di depannya sedikit terbuka, seolah-olah mengundang Dita masuk. Hawa dingin semakin kuat, seakan datang dari dalam bangunan itu sendiri. Dita merasa tubuhnya menolak untuk masuk,
tapi kakinya terus melangkah, seperti ada kekuatan lain yang menariknya. Begitu ia melangkahkan kaki ke dalam warung, pintu di belakangnya menutup sendiri dengan suara keras. Dita tersentak dan berbalik, mencoba membuka pintu itu, tapi pintunya terkunci rapat. Sekelilingnya gelap gulita, hanya diterangi oleh seberkas cahaya bulan yang masuk melalui jendela-jendela berdebu. Dinding-dinding warung itu dipenuhi dengan foto-foto lama, wajah-wajah orang yang tampak familiar. Tapi Dita tidak bisa mengingat di mana ia pernah melihat mereka. Ada sesuatu yang salah dengan foto-foto itu, seolah-olah mata mereka mengikuti setiap gerakannya. Lalu dari sudut ruangan terdengar suara langkah kaki yang menyeret. Suara itu semakin dekat, bergema di antara dinding-dinding warung yang sunyi. Dita berusaha mengatur napasnya, tapi dadanya terasa sesak oleh ketakutan. Langkah-langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Dengan perlahan, Dita berbalik. Dan di sana, di tengah kegelapan, sosok pocong yang sama seperti yang ia lihat di bawah tanah warung pertama berdiri kaku, menatapnya dengan mata kosong. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, diam. Namun kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk. Dita meremang. Dita mundur perlahan, tapi pocong itu mulai mendekat. Setiap langkahnya seperti seretan kaki yang berat. Lalu suara pintu lain terdengar terbuka di sisi lain ruangan. Dan dari sana, pocong-pocong lain mulai bermunculan, mengisi ruangan dengan tubuh-tubuh mati yang menyeret kain kafan lusuh mereka. Mereka mengelilingi Dita, membentuk lingkaran yang semakin rapat. Ketakutan mulai membanjiri Dita. Tidak ada jalan keluar. Pocong-pocong itu mengelilinginya dari segala arah, menatapnya dengan mata kosong yang menakutkan. Kemudian, dari kegelapan muncul suara yang pernah ia dengar sebelumnya. Suara geraman rendah yang menggema dari lubang di bawah tanah. Makhluk itu muncul kembali. Makhluk yang dulu bangkit dari kegelapan kini berdiri di depan Dita, lebih tinggi dan lebih menyeramkan dari yang pernah ia bayangkan. Tubuhnya hitam legam dengan kulit kering yang mengerikan dan urat-urat hitam yang terus bergerak di bawah kulitnya. Matanya tidak ada, hanya lubang kosong yang memancarkan kebencian dan kegelapan abadi. Makhluk itu mendekat, mengulurkan tangan panjangnya yang kurus ke arah Dita. Kau yang seharusnya menjadi persembahan. Suaranya terdengar seperti deritan besi tua yang berkarat. Dita merasa tubuhnya terkunci dalam ketakutan. Pocong-pocong di sekelilingnya mulai mendekat, semakin rapat, semakin menyesakkan. Ruangan itu dipenuhi suara jeritan-jeritan samar yang terdengar dari masa lalu. Mungkin suara para korban sebelumnya yang pernah terjebak dalam pesugihan ini. Ketika tangan makhluk itu hampir menyentuh Dita, tiba-tiba terdengar suara pintu depan terbuka dengan keras. Cahaya terang menyinari ruangan, menghalau bayangan-bayangan kegelapan. Pocong-pocong itu mundur, seolah terhalau oleh kekuatan yang tidak terlihat. Makhluk itu meraung dengan marah, tapi kemudian berbalik, melarikan diri ke dalam bayangan, menghilang ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Dita menoleh dan melihat seorang pria tua berdiri di ambang pintu. Wajahnya keriput, namun matanya menyiratkan keteguhan. "Kau harus pergi sekarang, anak muda," kata pria itu dengan suara tenang namun tegas, "sebelum mereka kembali untuk mencarimu." Dita masih gemetar, tidak membuang waktu. Ia berlari melewati pintu yang terbuka lebar itu, keluar dari warung keenam yang kini kembali sunyi. Namun, di dalam hatinya, ia tahu perang melawan kegelapan belum berakhir.
Dita berlari secepat mungkin, meninggalkan warung keenam yang penuh dengan kengerian di belakangnya. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan langkah kakinya gemetar di setiap pijakan. Bayangkan makhluk mengerikan itu, suara geramannya, dan tatapan kosong pocong pokong yang mengepungnya masih menghantui pikirannya. Namun, meski ia berhasil lolos malam itu, Dita tahu bahwa perasaan ini tidak akan pernah pergi. Pesugihan yang mengerikan itu masih ada, masih mengincar nyawa-nyawa baru. Dan yang paling menakutkan dari semuanya adalah Dita tahu bahwa ia belum aman. Malam semakin larut, dan Dita menemukan dirinya berjalan sendirian di jalan sepi menuju rumahnya. Udara malam begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Di sekitarnya hanya ada hutan lebat yang gelap, dan suara angin yang bergoyang di antara pepohonan membuat suasana semakin mencekam. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Dita bisa merasakannya. Ada sesuatu yang mengikuti setiap langkahnya, meskipun ia tak bisa melihatnya. Ia mempercepat langkah, tapi perasaan itu semakin kuat. Seolah-olah makhluk dari kegelapan sedang mengintai dari bayang-bayang. Saat ia mendekati rumah, tiba-tiba ponselnya berdering lagi. Nomor tak dikenal. Kali ini, Dita ragu untuk menjawab. Namun tangannya bergerak sendiri, menekan tombol jawab. Dari ujung telepon terdengar suara pelan dan serak. Suara yang Dita kenal. Suara Pak Rendra. "Kau belum bisa lari, Dita. Mereka akan selalu mencarimu." Suara itu membuat tubuh Dita gemetar. Tanpa menunggu lebih lama, ia mematikan telepon dan mempercepat langkahnya masuk ke rumah. Begitu masuk, ia langsung mengunci pintu dan menutup semua jendela, mencoba menenangkan napasnya yang masih tersengal. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana rumahnya yang seharusnya aman kini dipenuhi dengan bayangan ketakutan. Setelah beberapa saat berdiam diri, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar pelan, namun setiap ketukannya menggetarkan hati Dita. Ia mendekati pintu dengan langkah berat, mencoba mengintip dari lubang pintu. Tapi di luar hanya ada kegelapan. Namun ketukan itu tidak berhenti. Tok, tok, tok. Dengan tangan gemetar, Dita berbalik. Dan saat itulah ia melihatnya. Sebuah bayangan panjang bergerak di balik jendela, berkeliling rumah. Sosok itu tinggi, kurus, dan bergerak tanpa suara. Dita tahu itu bukan manusia. Itu adalah salah satu pocong dari warung keenam. Hawa dingin menyelimuti seluruh ruangan, seolah kegelapan dari luar mulai meresap ke dalam. Dita berlari ke ruang tengah, namun setiap sudut rumah kini tampak terisi dengan kegelapan yang tidak wajar. Bayang-bayang pocong terlihat sekilas di sudut-sudut matanya, bergerak diam-diam, seperti menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Tiba-tiba, lampu di rumahnya berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Sekarang hanya ada kegelapan total. Dita meraba-raba di sekitar, mencari senter atau lilin, tapi tangannya gemetar terlalu hebat. Lalu, terdengar suara langkah kaki yang menyeret di lantai. Suara yang sangat familiar. Pocong itu kini berada di dalam rumah. Langkah itu semakin dekat, menyeret kain kafannya yang lusuh di lantai semakin mendekat. Dita berlari ke kamar tidur, mencoba bersembunyi di balik pintu. Tapi suara itu terus mendekat. Pocong itu tidak bisa dihentikan. Dita menahan napas, mencoba tetap diam, berharap makhluk itu tidak menemukannya.
Namun, langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Sunyi, sangat sunyi, hingga Dita bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berlomba-lomba dengan ketakutan. Dalam kegelapan, matanya berusaha menembus bayangan, berharap bisa melihat sesuatu. Tapi yang ia lihat hanyalah bayangannya sendiri di cermin di sudut kamar. Namun, bayangan itu mulai bergerak sendiri. Dita terperangah. Bayangan dirinya di cermin perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesosok pocong dengan wajah yang terbungkus kain kafan robek. Pocong itu menatapnya dengan mata kosong dari dalam cermin. Kemudian, dengan gerakan pelan namun mengerikan, pocong itu mulai keluar dari cermin. Tangannya yang kaku meraih ke arah Dita, mendekat dengan setiap detik yang berlalu. Dengan teriakan panik, Dita berlari keluar dari kamar. Tapi bayangan pocong itu kini sudah menyebar di seluruh rumah. Di setiap sudut, di setiap cermin, ia melihat mereka. Pocong-pocong itu berdiri, menatapnya dengan mata kosong, menunggu waktu mereka untuk mengambilnya. Nafasnya semakin berat, udara di sekitarnya semakin tipis, dan ketakutan mulai melumpuhkan seluruh tubuhnya. Saat Dita berpikir bahwa semuanya telah berakhir, terdengar suara lain. Suara yang ia kenal, namun kali ini terdengar lebih dekat, lebih nyata. Sudah waktunya. Dita, suara Pak Rendra bergema dari seluruh ruangan. Kau adalah persembahan terakhir. Dita terjatuh ke lantai, kakinya lemas dan air matanya mengalir deras. Seluruh rumah dipenuhi dengan bayangan-bayangan pocong. Dan dari tengah kegelapan, makhluk besar yang pernah ia temui di warung itu muncul lagi. Wujudnya lebih mengerikan dari sebelumnya, dengan tangan panjang yang menggapai ke arahnya. "Jangan lawan, kau tidak akan bisa lari," kata makhluk itu dengan suara berat. Dita menjerit dalam ketakutan, namun suaranya seperti tercekik di tenggorokannya. Makhluk itu semakin dekat dan tangan kurusnya siap merenggut nyawa Dita. Namun tiba-tiba suara keras memecah keheningan. Pintu depan rumahnya terbuka lebar, memancarkan cahaya terang yang membutakan. Cahaya itu begitu kuat hingga pocong-pocong dan makhluk besar itu mulai mundur, menghilang ke dalam bayang-bayang. Dita terengah-engah, dan ketika ia membuka matanya, pria tua yang sama seperti di warung ke-6 berdiri di ambang pintu. "Kau harus pergi sekarang dan jangan pernah kembali," katanya dengan nada tegas. Tanpa berpikir panjang, Dita bangkit dan berlari keluar rumah. Cahaya terang dari pintu itu menyelamatkannya dari kegelapan yang hampir merenggut nyawanya. Ia berlari dan berlari hingga kegelapan warung. Makhluk-makhluk menyeramkan dan sosok Pak Rendra yang penuh dosa menghilang di belakangnya. Malam itu, Dita tahu satu hal. Meski ia berhasil melarikan diri, kegelapan dari pesugihan itu tidak pernah benar-benar hilang. Selama warung-warung itu masih berdiri, nyawa-nyawa baru akan terus menjadi korban. Dan ia akan terus diburu. Tamat.